Katakanlah sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Nah ini dalam surat Ar-Ra'd 27. Allah menunjukkan bahwa cara di antara cara untuk menjemput hidayah adalah at-taubah, dengan cara bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah salat subuh Masjid Sang Surya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur sudah sepantasnya, sepatutnya kita selalu panjatkan kepada Allah atas segala nikmat yang mustahil bagi kita untuk menghitungnya, wabil khusus nikmat iman dan kehidupan, sehingga kita bisa berhimpun di majelis yang insyaallah diberkahi ini, dan mudah-mudahan Allah menghitung setiap langkah kita menuju ke masjid ini dan menggantinya dengan keberkahan yang berlimpah. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada panutan kita, junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sunnah-sunnahnya membawa kita kepada cahaya keimanan. Mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada kita syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hari akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan satu topik, ya, tidak melanjutkan kajian rutin kita di kitab ya Nasaihul Ibad, tetapi kita mengambil satu topik selingan gitu ya. Ya. Karena mohon maaf tadi malam tidak bisa membuat persiapan kan, karena listrik mati sampai malam gitu ya. Nah, sehingga kita ambilkan topik yang berbeda gitu ya, sekali-kali ya, agar tidak bosan begitu ya. Betul menapa nggih? Ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika saya tampilkan ini pasti Bapak Ibu tahu semuanya. Ya, ya, ya. Ini adalah artis-artis Indonesia yang tidak lagi bersama kita, begitu ya. Ya, tidak lagi bersama kita dalam saudara keberimanan, begitu. Saya kira ibu-ibu ini pasti kenal satu persatu ini. Ya, ya. Nah, juga kita pernah mendapati ini, gitu ya. Ternyata banyak sekali ya, ya bukan banyak ya, emang orang-orang muslim yang kemudian dia tercerabut hidayahnya gitu ya. Artinya hidayahnya dicabut oleh Allah sehingga dia tidak lagi berada di dalam keimanan dan keislaman gitu ya. Nah, dan kalau kita lihat di TikTok juga banyak ya. Nah, di antara yang terkenal ya ini. Ya, dan yang paling fenomenal dan terkenal adalah ini, saya kira. Ya, mengapa? Karena dia ini, siapa namanya Bapak Ibu? Saifuddin Ibrahim, ya, lahir dari keluarga Muhammadiyah, ya, di NTB sana, kalau nggak salah Sumbawa, ya, mantan kadar Muhammadiyah.
S1-nya di Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan termasuk yang mendapatkan beasiswa di pesantren mahasiswa Nuriyah Sobron gitu ya. Sehingga kalau bukan kader yang utama tentu tidak mungkin mendapatkan beasiswa di pesantren Nuriyah Sobron ini. Pernah juga beliau mengajar di antara di pesantren Zaitun gitu ya. Pesantren yang juga kontroversial ya. Saya nggak tahu pesantrennya atau pendirinya yang kontroversial ya. Tapi sekarang kayaknya tidak didengar lagi suaranya, saya nggak tahu ya. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, artinya fenomena tercerabutnya hidayah itu sesuatu hal yang faktual begitu ya. Artinya ya kita diminta untuk tidak kagetan gitu ya. Dan itu bisa menimpa siapa saja. Ya. Makanya kita senantiasa berlindung kepada Allah ya. Na'udzubillah min dzalik gitu ya. Nah, sebelum mereka ini ada banyak fakta bagaimana saudara kita seiman, bahkan mereka yang berada di dalam jalur kehidupan sebagai seorang ulama ya, alim dan ulama Islam bisa juga tercerabut hidayah dan mereka menjadi murtadin. Nah ini ya, ulama-ulama dalam skala internasional sekalipun begitu. Ya, ini misalnya saya kutipkan dari merdeka.m.merdeka.com ya. Ya, ada ulama ya yang murtad ya. 4 ulama yang bertaraf internasional gitu ya. Misalnya yang pertama Dr. Mark Gabriel Mustafa, mantan ulama dan guru besar ya di Universitas Al-Azhar ya, Kairo, Mesir. Dia mengubah keyakinannya pada tahun 1994 setelah melalui serangkaian peristiwa hidup yang membuatnya enggan menjadi muslim. Lalu ada Dr. Imaduddin Lahis ya, mantan ulama Islam paling tersohor ya di India, yang lahir tahun 1830. Beliau dibesarkan di lingkungan keluarga muslim taat, bahkan hampir seluruh kerabatnya menjadi ulama tersohor gitu ya. Sudah menjadi satu tradisi begitu ya, mereka dididik secara Islami, melahirkan banyak ulama-ulama besar di India dari keluarga ini gitu ya, di negeri Hindustan ini ya, atau negeri apa biasanya di Pardavan apa Brindavan Brindavan ya, di India. Nah, dia generasi keempat dari keluarga ulama garis keturunan ayahnya Muhammad Sirajuddin yang berpengalaman dalam fikih dan ilmu Islam lainnya. Ya, Lahis ini juga seorang penerjemah Al-Quran ke bahasa Urdu serta menulis beberapa tafsir. Ini kan luar biasa Ibu ya. Artinya pergulatannya sebagai seorang ulama tidak sekedar mubalik seperti saya yang menyampaikan pendapat ijtihad orang lain gitu ya. Tetapi dia sebagai mujtahid, dia sebagai ahli tafsir yang sehari-harinya mungkin berkecimpung di dalam mengkaji Al-Quran, bahkan menerjemahkan, menafsirkan Al-Quran. Kurang apa coba Ibu? Bisa juga menjadi murtad. Lalu ya, Khalif Majid Hasan, mantan petinggi Perserikatan Islam di Inggris pada tahun 1974. Hasan berasal dari keluarga Kristen yang taat. Dia mu'alaf, namun tahun 1986 dia mengubah keyakinannya menjadi Kristen kembali. Dan kini memimpin gereja paling berpengaruh di Inggris. Nah, dan dia berpikir akan kekuatan cinta keluarganya. Artinya dia kembali menjadi Kristen lebih karena tarikan cinta dari keluarganya. Nah ini, ternyata cinta juga bisa membawa dia kembali. Gimana lagunya itu? Lagunya siapa itu? Tito Sumarsono. Generasi-generasi saya pasti kenal. Cintakan membawamu itu ya. Nah ini. Lalu kemudian ada Haji Husman Muhammad ya.
Ya, meninggalkan keyakinan sebagai muslim pada 2003 lantaran mendapatkan contoh kurang baik dari lingkungan Islam di Ethiopia. Melihat bagaimana ya perilaku orang-orang muslim di Ethiopia, itu yang membuatnya kemudian berpaling dari Islam. Ditambah pemerintah tidak peduli dengan perusakan beberapa gereja yang menyebabkan Husman memilih menjadi seorang Kristen. Ya, saya jadi teringat ya Ustadz Felix Xiao itu gitu ya. Ketika ditanya apa yang membuatmu menjadi seorang muslim, gitu ya. Ya. Dia mengatakan karena saya melihat Islam gitu ya. Bukan muslimnya gitu ya. Nah ini. Jadi dia membedakan antara muslim dan Islam. Karena kalau kita melihat muslim, maka kemungkinannya ya seperti ya warga-warga yang lain ya. Ya, kita akan melihat ya perilakunya bermacam-macam begitu. Kita akan kecewa gitu ya. Tapi kalau kita melihat Islamnya, ya ajaran Islamnya, bagaimana kedalaman ajaran Islamnya, tentu kita akan berbeda. Nah, Haji Husman Muhammad ini lebih melihat muslimnya daripada Islamnya. Itu yang menjadikan dia kemudian berpindah keyakinan menjadi Kristen. Demikian pula pada masa sahabat, Bapak Ibu. Ya, di mana mereka hidup melihat langsung Rasulullah, melihat perilaku langsung akhlaknya Rasulullah. Bahkan ya mereka tidak bisa ya terlepas dari jeratan berpindah keyakinan. Coba jangankan hari ini, maksudnya begitu ya. Ketika kita tidak bisa lagi bersama Rasulullah dalam kehidupan nyata, ini para sahabat yang hidup sezaman mendengar langsung bagaimana Rasulullah mengajarkan tentang Islam, melihat langsung bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya mereka pun bisa terjatuh, tercerabut hidayah dari dalam dirinya. Misalnya diantaranya ya yang ditulis oleh Ibnu Ishaq ya, di dalam Ar-Raudul Unuf ya, yang dikutip oleh As-Suhaili di dalam kitab ini dari bersumber dari Ibnu Ishaq. Yang pertama adalah Ubaidullah bin Jahas. Ya. Ubaidullah hijrah ke Habasah. Ini berarti pada masa-masa awal ya. Pada masa-masa awal ketika Islam baru berkembang di Mekah, mendapatkan banyak penderitaan. Ini kan orang-orang hebat yang masuk Islam pada saat itu ya. Karena memang luar biasa ancaman dan ini. Sehingga kemudian Rasulullah memerintahkan untuk beberapa orang hijrah. Ya, di antaranya ada yang hijrah ke Habasyah. Ya. Nah, di antaranya adalah Ubaidullah ya bin Jahas ini, ya dia hijrah ke Habasyah bersama istrinya Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ya. Nah, saat hijrah Ubaidillah dipenuhi kebimbangan. Ya, mungkin melihat perilaku orang-orang Kristen Ethiopia, ya, Habasyah ini Ethiopia, di mana rajanya, ya, seorang Kristiani yang taat, gitu ya. Konon kemudian, ya, beliau ini masuk Islam, gitu ya, rajanya ini. Tetapi ada yang mengatakan tidak mengumumkan keislamannya, sehingga ketika Rasulullah mendengar Raja Habasyah yang menerima hijrah kaum muslimin waktu itu meninggal, Rasulullah kemudian melaksanakan sholat gaib. Nah ini, kalau tidak masuk Islam ngapain Rasulullah sholat gaib kan itu ya. Nah ini, dan itu yang menjadi asbabul wurud adanya sholat gaib itu, kalau nggak salah ya. Nah, ketika sampai di Habasyah, Ubaidullah dan istrinya memutuskan untuk murtad dan tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ubaidullah dan istrinya memutuskan memeluk agama Nasrani. Zaman sahabat ya, zaman Rasulullah masih hidup. Demikian pula ya, ada seorang sahabat yang dia seorang penulis wahyu. Nah, coba. Ini kan berarti keterlibatannya di dalam ya, Islam ini kan luar biasa ya. Tidak sekedar bertemu dengan Rasul, tetapi mendapatkan
Ya, perintah langsung dari Rasulullah untuk menulis wahyu. Berarti kan keterlibatannya, ketersinggungannya dengan Rasulullah ya bukan orang yang jauh gitu loh. Tapi orang yang dekat, yang berinteraksi dengan Rasulullah langsung. Anas bin Malik radhiyallahu anhu menceritakan bahwa ada seorang Nasrani dari Bani Najjar yang masuk Islam. Saat memeluk Islam, ia membaca dan menulis surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Ia pun memiliki kedudukan sebagai sekretaris Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun selanjutnya ia murtad dan kembali memeluk agama Nasrani. Bahkan setelah ia murtad, ia mengatakan, Muhammad tidak mengetahui dariku kecuali apa yang aku tuliskan untuknya. Nah, ini juga menjadi kesaksian bahwa Rasulullah seorang yang ummi dia. Artinya tidak memiliki akses membaca terhadap kitab-kitab suci sebelum Al-Quran. Ya, ini ditulis oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, ya, di bab Alamatun Nubuwah fil Islam. Termasuk juga Abdullah bin Sarah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abdullah bin Abi Sarah ditugaskan oleh Nabi untuk menulis wahyu. Setan kemudian menyesatkannya sehingga ia berkomplot dengan kaum kafir Quraisy. Rasulullah SAW menyuruh untuk membunuhnya di hari penaklukan kota Mekah. Lalu Abdullah meminta perlindungan kepada Utsman bin Affan. Lalu Rasul pun membebaskannya dari pembunuhan. Nah ini, jadi zaman sahabat pun fenomena tercerabutnya hidayah ini bukan sesuatu yang aneh gitu ya, bukan sesuatu yang janggal ya. Artinya itu bisa menimpa siapapun kalau tidak betul-betul ya menghidup-hidupi hidayah yang sudah ada di dalam diri kita. Ya, itu menjadi satu fakta yang terjadi sejak dahulu kala. Sehingga kalau ada artis pindah agama nggak usah kagetan lah. Ya, nggak usah kagetan. Artinya artis, ini ulama besar saja ada yang murtad. Ya, nggak usah kagetan. Tapi kita melihat diri kita sendiri, kita perlu waspada. Bapak Ibu, siapa yang memerankan Ki Haji Ahmad Dahlan di dalam film Sang Pencerah? Lukman Sardi. Ya, dia juga murtad loh. Dan ketika memerankan itu dia sudah, kalau nggak salah sudah masuk Kristen ya, kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah, coba. Ya. Maka nggak usah kita kaget gitu ya. Yang perlu adalah kita selalu mawas diri, waspada, ya mudah-mudahan kita selalu diteguhkan hati kita di dalam hidayah Islam ini. Ya, wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Nah, ini ancamannya bagi orang yang murtad gitu ya. Barang siapa yang murtad di antara kalian dari agamanya, fayamut, kemudian dia mati, meninggal, wa huwa kafirun, dalam keadaan kafir, faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah. Maka mereka itulah orang yang sia-sia amalannya baik di dunia maupun di akhirat. Nah, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan mereka itulah ashabun nar, penghuni neraka, hum fiha khalidun, mereka kekal di dalamnya. Nah, ini yang perlu kita waspadai Bapak Ibu. Termasuk ayat ini saya kira meneguhkan kita ya, bahwa ya murtad ya keluar dari Islam lalu sampai matinya kemudian dalam kondisi kafir, tidak beriman. Nah, itu sudah jaminan dari Allah melalui ayat ini, dia menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Nah, ini mudah-mudahan ayat ini meneguhkan kita ya, agar kita waspada, ya berhati-hati. Oke. Nah, ini kaitannya dengan hidayah. Kita pernah dulu mengkaji di sini tentang orang-orang yang sesungguhnya dia dekat dengan
sumber-sumber informasi tentang Islam, ya bahkan mengkajinya, bahkan hafal dan sebagainya, tetapi tidak juga sampai akhir hayatnya terdaftar. Masih ingat ya? Misalnya fenomena tentang Annemarie Schimmel gitu ya, yang sampai akhir hayatnya ternyata memilih untuk menjadi ateis, tidak beragama. Padahal ahli tentang esoterisme Islam, tentang khazanah intelektual, ya tasawuf di dalam Islam, juga tidak sampai akhir hayatnya tidak mu'alaf. Semua itu adalah terkait dengan masalah hidayah. Nah, artinya hidayah yang sudah ada kita pada diri kita, yang dalam bahasa saya dulu kita sudah login, ya sudah login, sudah terdaftar. Ya, ada yang melalui warisan keluarga, orang tua, ada yang melalui proses pencarian lalu kemudian terlunakkan hatinya menjadi mu'alaf dan masuk Islam. Ya, tidak menjadi jaminan kita akan husnul khotimah selamanya di dalam Islam. Nah, ini terkait dengan masalah hidayah. Dia yang sudah dekat sekali dengan sumber informasi tentang Islam tidak juga kunjung mu'alaf karena tidak mendapatkan hidayah. Mereka yang sudah sangat dekat berada di dalam Islam juga bisa keluar dari Islam karena tercerabutnya hidayah. Nah, apa sih hidayah itu gitu ya? Inilah ya perkara yang paling esensial dan kebutuhan paling besar di dalam kehidupan manusia. Jadi kebutuhan primer kita, di atas primer kita itu ya hidayah. Kalau kita punya kebutuhan ya dalam kehidupan duniawi kita, ada kebutuhan primer, sekunder gitu ya, sandang, pangan, ya apalagi papan gitu ya, dikatakan sebagai kebutuhan primer. Maka ada yang lebih primer dari itu, yaitu hidayah. Nah, hidayah inilah yang menjadi sebab utama keselamatan dan kebaikan hidup, baik di dunia maupun di akhirat. Seperti ayat yang tadi kita nukilkan itu. Kita dianggap ya, kalau sudah tidak lagi beriman atau berislam, maka kita dianggap sebagai orang yang amal perbuatannya sia-sia. Ya, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, ini. Maka hidayah ini menjadi satu kebutuhan yang paling esensial. Tidak lagi primer tetapi lebih dari itu gitu ya. Karena kebutuhan primer kita sandang, pangan, papan, bahkan yang sekunder ya, amal-amal perbuatan kita di dunia maupun di akhirat menjadi tidak bermakna, sia-sia. Nah, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar. Nah, ini. Dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Nah, ini hidayah ini yang membuat kita kemudian ya penuh warna gitu ya kehidupan kita ini. Ini hidayah. Dan kita bisa saksikan ini bagaimana kekuatan iman, kekuatan hidayah iman pada diri ya orang-orang Palestina hari ini bisa kita saksikan. Ya, luar biasa. Dan sekarang ini ada fenomena yang ya menarik begitu ya. Melihat kehidupan kesengsaraan orang-orang Palestina dan mereka tetap teguh bahkan menghadapinya dengan penuh senyum. Coba ketika meninggal tertawa ya, bahkan anak kecil di rumah sakit ya yang keluarganya mati semuanya, meninggal semuanya, dia juga terluka ya, dengan tegar mengangkat tangannya ke atas begini. Coba ini makhluk apa coba bisa membuat demikian tegar dan bahkan meninggal dengan penuh senyum gitu ya. Dan mereka tidak meninggalkan negaranya. Bahkan ada ulama-ulama yang kenapa nggak hijrah saja, tapi mereka memilih ini tanah airku ya, dan mempertahankannya adalah sebuah kehormatan kan. Nah, orang-orang barat itu terbuka matanya
melihat ya fenomena kejadian seperti ini. Ini manusia terbuat dari apa gitu ya. Ya coba ya. Sehingga kemudian banyak fenomena orang yang masuk Islam ya di Eropa dan Amerika karena ini. Ya. Ini kan luar biasa Bapak Ibu. Ini juga karena hidayah iman dan Islam. Nah ini. Sehingga ada orang Indonesia yang berkata kepada Ustaz Aidan Nasir ya, bagaimana kalau saya mengadopsi anak-anak Palestina ya, untuk dibawa ke Indonesia lalu dijadikan ya anak gitu ya. Nah, apa jawaban Ustaz Aidan Nasir? Jangan. Kalau mereka kamu bawa ke Indonesia, mereka akan lembek seperti kita gitu ya. Ya. Nah ini. Nah, kalau generasi Palestina dibawa keluar semua dari Palestina ya habis Palestina. Ya. Artinya mereka memiliki satu proses pendidikan yang luar biasa. Ya. Yang membuat mereka menjadi manusia-manusia tegar seperti itu. Ya. Kita menyaksikan bagaimana seorang ibu dokter ya yang bekerja di rumah sakit ketika mendengar suaminya meninggal kena bom, dia berlari-lari dengan penuh kegembiraan ya mencari anak-anaknya untuk mengatakan bahwa ayahmu syahid. Ini kan luar biasa. Di satu sisi kita kehilangan keluarga kita bisa stres, bisa goyang psikologis kita gitu ya. Dia justru kemudian merasa bangga dengan itu dan berangkulan dengan putra-putrinya gitu ya. Menunjukkan kesyukuran kepada Allah. Ini kan luar biasa. Agama apa yang mendidik seperti ini? Nah ini yang membuat kemudian orang-orang non-muslim hari-hari ini banyak yang mendapatkan hidayah karena terlunakkan hatinya melihat fenomena seperti ini. Di satu sisi bangsa kita atau bangsa-bangsa di barat sana ya bahkan untuk membedakan jenis kelaminnya saja nggak bisa gitu ya. Seorang laki-laki gagah perkasa brewokan ternyata tidak mau disebut lelaki, coba tidak bisa membedakan saya ini laki-laki atau perempuan gitu ya. Di sisi yang lain di belahan dunia Palestina ternyata ada ya generasi yang luar biasa seperti ini yang membuat kemudian banyak orang-orang tergugah, terlunakkan hatinya. Ya ini. Jadi hidayah inilah ya yang membuat hidup kita ini menjadi bermakna. Nah, barang siapa yang dimudahkan oleh Allah untuk meraihnya, maka sungguh dia telah meraih keberuntungan yang besar. Dan tidak akan ada seorang pun yang mampu mencelakakannya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 178 Allah berfirman, "Wa may yahdillahu fahuwal muhtadi." Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat. Wa may yudlil, dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, faulaika humul khasirun, mereka itulah orang-orang yang merugi. Nah ini. Kita sekarang sudah berada di mana Bapak Ibu? Dalam golongan yang pertama, minal muhtadih ini. Ya. Dari golongan orang-orang yang sudah mendapatkan petunjuk. Maka betapa eman kita kalau kemudian kita keluar dari barisan ini. Lalu masuk ke dalam barisan yang kedua, yaitu orang-orang yang tercerabut hidayahnya, maka dia menjadi orang-orang yang merugi. Wa may yahdillahu ya may yahdillahu fawwal muhtadi wa may yudlil falan tajidalahu waliyan mursyida. Ya, barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapatkan petunjuk dalam semua kebaikan dunia dan akhirat, dan barang siapa yang disesatkannya, ya, maka kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun, lan tajidalahu waliyan mursyida. Ya, tidak akan mendapat seorang penolong pun yang dapat memberi petunjuk kepadanya. Nah ini. Maka senantiasa kita teguhkan dan kita ulang-ulang. Kita diajarkan begitu Bapak Ibu ya. Di dalam setiap sholat kita membaca surat Al-Fatihah, di mana diantaranya adalah ya
kita meminta hidayah ini untuk tetap berada dalam diri kita. Nah, sekarang mari coba kita mengedukasi diri kita ya. Setiap kita membaca Al-Fatihah, ya, kita coba pahami baik-baik, terutama dalam sholat kita. Maka ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim, kita tahu konteksnya, apa yang kita pinta di sini. Ya, kita selalu diajarkan untuk ihdinas siratal mustaqim. Bukankah kita sudah berada di dalam hidayah? Bukankah kita sudah mendapatkan hidayah? Ngapain pula kita kok diminta untuk terus memohon hidayah? Ternyata ini, karena hidayah itu merupakan kebutuhan kita. Ya, ini yang kita sebut tadi kebutuhan esensial tadi. Maka kita selalu memohon agar kita tidak tercerabut dari hidayah ini. Ya. Kita diajarkan itu, ihdinas siratal mustaqim. Ya. Ini. Apa sih hidayah itu, Bapak Ibu? Hidayah itu ya tetanggaku, Pak. Pak Hidayat atau Bu Hidayah gitu. Secara bahasa, al-hidayatu hiya ar-rasyad. Ya, wad dalalah. Hidayah itu adalah bimbingan dan petunjuk dalil. Ya, dalil atau petunjuk. Jadi secara bahasa al-hidayah itu maknanya ar-rasyad wad dalalah. Bimbingan dari Allah dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan secara syar'i, ya, secara istilah syar'iyah, misalnya saya kutipkan di sini dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi maupun dari Ar-Raghib Al-Isfahani di dalam kitabnya Al-Mufradat fi Gharibil Quran, ya, bisa disimpulkan di sini. Yang pertama, ya, hidayah itu ada yang bersifat umum, ya, dan diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya. Ya, semua makhluk, ya, tidak hanya manusia, tetapi juga binatang. Nah, ini maknanya bimbingan dan petunjuk tadi itu dalam sifat yang umum. Ya. Di dalam surat Thaha ayat 50 misalnya Allah berfirman, qala rabbunal ladzi a'ta kulla syai'in khalqahu tsumma hada. Nah, ini mengabadikan perkataan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata, Rabb kami ialah Rabb yang telah memberikan kepada setiap makhluk a'ta kulla syai'in khalqahu. Ya. Dialah Tuhanku yang memberikan kepada setiap makhluknya, ya, bentuk kejadiannya, ya, summa hada, kemudian memberinya bimbingan atau petunjuk. Ya. Maka setiap makhluk, tak terkecuali kita manusia, mendapatkan ini, ya, hidayah dalam makna yang umum ini. Dan ini biasanya berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup. Sehingga walaupun dia bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin, dia tahu, ya, hidup yang sehat bagaimana, hidup yang baik bagaimana. Ya, dari aspek kemanusiaannya dia, ya, tahu tentang itu. Nggak perlu diajari tentang Islam, bahwa nyubit itu membuat sakit, maka jangan suka nyubit, kan itu. Nggak perlu dia beragama tahu tentang itu, karena itu bagian dari petunjuk yang sifatnya umum ini. Nah, ini Bapak Ibu. Ya, jadi berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup. Ya, terutama terkait dengan urusan-urusan duniawi, seperti melakukan hal-hal yang bermanfaat dan menjauhi hal-hal yang membinasakan untuk kelangsungan hidup di dunia. Bapak kok nggak ngerokok gitu ya? Ya, di dalam Islam itu ada yang mengharamkan gitu. Karena kita mukmin toh. Tapi ada orang non mukmin, orang non muslim yang dia juga nggak ngerokok gitu misalnya. Kenapa nggak ngerokok? Ya karena di dalam rokok ada bahaya dan sebagainya. Nah, dia nggak muslim kok tahu kalau rokok itu berbahaya misalnya ya. Nah, itu karena ada kita yang gitu. Oh, contohnya rokok sih Pak gitu ya. Ibu-ibu tersenyum senang ini.
Saya kemarin tuh waktu pulang dari kampus itu di lampu merah gitu ya, di depan saya itu ya pengendara suami istri itu, suaminya sambil ngerokok gitu ya. Sambil ngerokok gitu, asapnya kena istrinya di belakangnya tuh. Saya lihat kasihan juga ya. Sampai saya kemudian berpikir ternyata merokok itu tidak hanya membahayakan dirinya, membahayakan pasangannya juga gitu ya. Otomatis kan kena angin dari depan dan istrinya menjadi pasif kan. Jadi itu Pak, sehingga saya tadi terbayang itu ya. Tidak ada maksud lain. Tapi kalau bapak-bapak ngerokok tersinggung ya, ya emang sengaja begitu ya. Nah ini. Jadi hidayah yang pertama ini terkait dengan ya petunjuk atau bimbingan ya yang berhubungan dengan kelangsungan dan kemaslahatan hidup di dunia. Yang kedua adalah hidayah berupa penjelasan dan keterangan tentang jalan yang baik dan jalan yang buruk, serta jalan keselamatan dan jalan kebinasaan. Nah, ini melalui lisan para nabi ya dan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam surat Al-Anbiya ayat 73, wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina. Kami telah menjadikan mereka ya sebagai pemimpin-pemimpin a'immah, ya, pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk, ya, yahduna bi amrina, ya, dengan perintah kami, ya, wa auhayna ilaihim, dan telah kami wahyukan kepada mereka fi'lal khairati, ya, mereka mengerjakan kebajikan, ya, perilaku-perilaku baik, khair, wa iqamas shalah, dan mendirikan salat, ya, wa ita'az zakah, menunaikan zakat, wa kanu lana abidin, dan hanya kepada kamilah mereka abidin, beribadah. Ya, nah ini hidayah yang kedua, ya. Jadi berupa penjelasan, keterangan tentang jalan ini baik, ini buruk, ya, ini bisa menyelamatkan, ini bisa membinasakan. Yang itu ya terucap dari lisan para nabi, ya, maupun melalui ayat-ayat yang Quran yang diperdengarkan kepada kita. Lalu kemudian yang ketiga, hidayah taufik, ya, hidayah taufik. Ini yang sudah ada dalam diri kita, gitu ya. Yang ketiga, ya, yaitu berupa ilham dalam hati manusia untuk mengikuti jalan yang benar, dan berupa kelapangan dada untuk menerima kebenaran serta memilihnya. Ini hidayah taufik namanya. Ada namanya Pak Taufik? Itu banyak ya. Itu mungkin dulu harapannya agar senantiasa dia memegang teguh hidayah ketiga yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Hidayah taufik. Ya. Jadi kalau hidayah yang kedua tadi berupa informasi, penjelasan ini jalan baik, ini jalan buruk, gitu ya. Maka hidayah taufik ini dia sudah memilih jalan kebaikan itu, gitu ya, dan mengikutinya secara benar. Hatinya itu lapang, dadanya lapang untuk menerima kebenaran ini dan memilihnya. Maka menjadi sikap mental dan perbuatannya, perilakunya. Ini disebut dengan hidayah taufik. Fa innallaha yudhillu man yasha wa yahdi man yasha fala tadhhab nafsuka alaihim hasaratin. Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberi hidayah. Nah ini, memberi hidayah di sini yakni hidayah taufik yang dimaksud kepada siapa yang dikehendakinya. Surat Fatir ayat 8. Ya. Banyak sekali ya yang menunjukkan tentang hidayah taufik ini. Intahris ala hudahum fa innallaha la yahdi may yudhillu wa ma lahum min nasirin. Jika engkau wahai Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan beri petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Hidayah yang ketiga inilah yang tidak bisa diberikan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi pun tidak bisa memberi. Kalau hidayah yang pertama, kedua tadi, nah, bisa jadi ya para anbiya, para nabi bisa memberikan petunjuk ini, ya, menyampaikannya ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran tentang jalan yang benar,
tentang jalan yang lurus, jalan yang menyesatkan. Manusia bisa memberikan petunjuk. Tetapi hidayah taufik hanya menjadi milik Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memberikannya kepada orang yang dikehendaki. Ya. Innaka la tahdi, kata Allah kepada Nabi Muhammad, sungguh engkau tidak bisa memberi petunjuk wahai Muhammad. Yang dimaksud di sini petunjuk adalah hidayatut taufik. Sehingga Nabi tidak bisa memberikan petunjuk bahkan kepada paman yang dicintainya, yakni Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta, sungguh engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, tetapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih mengetahui tentang orang-orang yang mau menerima petunjuk. Coba seorang Hindun, ya, tahu Hindun Bapak Ibu ya? Bukan Pok Hindun yang dari Betawi, bukan ya? Hindun, istri dari Abu Sufyan. Kurang jahat apa? Menyuruh budaknya bernama Wahsy untuk diam-diam ya membunuh dari belakang paman Nabi yang dicintai, yaitu Hamzah. Lalu dibelah dadanya, diambil jantungnya, lalu dikunyah oleh Hindun. Ini kan menggambarkan luar biasa, jahat sekali begitu ya. Tidak hanya membunuh tetapi ya, memakan jantungnya. Tapi kalau Allah menghendaki dia mendapatkan petunjuk, masuk Islam juga begitu. Kurang baiknya apa Abu Thalib menjadi tameng perlindungan Nabi ketika berdakwah, mendakwakan Islam. Ya tak? Tetapi ketika Allah tidak menghendaki beliau mendapatkan petunjuk, sampai akhir hayatnya juga tidak termasuk barisan orang-orang mukmin. Nah ini artinya apa Bapak Ibu sehingga kita harus bisa berbuat adil kepada siapapun. Bencinya kita kepada seseorang gitu ya, ya tidak bisa membuat kita kemudian mencelakakan dia. Kalau Allah menghendaki orang yang engkau benci benar-benar engkau cintai di suatu hari, ya tak? Orang yang engkau cintai, ya jangan-jangan nanti menjadi musuhmu suatu ketika. Nah ini, bahwa semua yang membolak-balikkan hati adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa bencinya ya Bapak Ibu kepada pasangannya gitu ya. Ya tak? Tidak bisa kita mengubah perilakunya yang kita benci. Ya Allah yang membuat itu. Iki dikandani bolak-balik. Nek Mariatus ojo disampirno. Iki kok pakaian kok gelantungan nang dinding. Ya wis jadi kebiasaan angel wis gitu. Angel. Kartolo gimana angel temen tuturane gitu. Ya. Sampai elek kita nuturi ya sulit gitu ya. Maka ya sudah, kita bermohon kepada Allah setelah kita ikhtiar gitu ya. Mudah-mudahan Allah yang kemudian mengubah ya, karena Allah yang maha mengubah, yang bisa mengubah itu bukan kita gitu. Tapi kita terus berupaya dengan kesabaran kan itu ya. Nah itu yang diminta dari kita. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Nah yang keempat puncak hidayah ini, yaitu hidayah kepada surga dan neraka ketika penghuninya digiring kepadanya. Artinya orang yang memiliki hidayah taufik sekalipun ya belum bisa dijamin untuk mendapatkan hidayah yang keempat ini, gitulah. Ya, hidayah yang membuat dia nanti digiring, diberi petunjuk, dibimbing menuju surga. Ya ini. Wa qalu alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq. Ya, dan mereka
berkata, segala puji bagi Allah, allazi hadana, yang telah memberi hidayah kami ke surga, ya, ya hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan hadiah ke surga ini laula an hadanallah, kalaulah sekiranya Allah tidak menunjukkannya kepada kami. Nah ini. Nah, kita sekarang sudah berada di hidayah taufik, tinggal kita kemudian berikhtiar terus sambil berdoa, ya, memperbaiki perilaku kita, tetap taat kepada Allah, menjauhi segala larangannya, agar mudah-mudahan kita nanti diberikan bimbingan dan petunjuk menuju surga ini. Nah, ini kesimpulan yang bisa kita lihat, ya, dari penjelasan Ibnu Qayyim maupun, ya, Ar-Raghib Al-Isfahani, bahwa ternyata hidayah itu banyak macam-macam, ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Ya, minimal ada 4 ini. Yang pertama tadi, hidayah secara umum diberikan oleh Allah kepada semua makhluknya, ya, tanpa pandang bulu, dan itu terkait dengan bimbingan dan petunjuknya terkait dengan kehidupan dan kemaslahatan hidup di dunia. Lalu di atasnya, ya, ada bimbingan petunjuk, ya, yang membedakan ini jalan baik, ini jalan buruk, yang itu bisa, ya, keluar dari lisan para nabi, ya, maupun dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Lalu kemudian yang ketiga ada hidayah taufik, ya, Allah melunakkan hati seseorang untuk memilih, ya, jalan kebenaran, kebaikan yang sudah ditunjukinya, ya. Lalu kemudian kita dilabeli sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim karena memiliki hidayah taufik ini. Nah, tinggal kita naikkan satu level lagi, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan kepada kita di puncak hidayah, yaitu bimbingan menuju surganya. Nah, adapun tentang penghuni neraka, Allah berfirman, kalau tadi tentang penghuni surga, ya, tentang penghuni neraka Allah berfirman, uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum wa ma kanu ya'buduna min dunillah fahduhum ila siratil jahim. Kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman-teman yang bersama mereka dan apa yang dahulu mereka sembah selain Allah, lalu tunjukkanlah kepada mereka jalan ke neraka. Jadi petunjuk menuju neraka itu juga petunjuk, ya, hidayah juga, tapi hidayah menuju neraka bagi mereka orang-orang yang tidak memilih Islam, iman sebagai panduan hidupnya. Nah, menurut Ar-Raghib Al-Isfahani, 4 hidayah itu bersifat mutarattabah. Ya, mutarattabah. Kata mutarattabah itu dari kata tertib, berurutan, gitu, ya. Siapa yang tidak mendapat hidayah pertama tidak akan sampai pada hidayah yang kedua, ya, tetapi ia terbebas dari taklif. Tapi orang seperti ini dia terbebas dari pembebanan syariat, gitu, ya. Artinya orang yang tidak pernah mendapatkan hidayah yang pertama, misalnya orang-orang yang apa, ya, ya, orang-orang yang hidup jauh dari peradaban sehingga tidak bisa membedakan mana yang bermaslahat dan tidak, begitu, ya, maka otomatis dia tidak akan bisa mendapatkan hidayah yang kedua berupa pembedaan jalan yang benar dan tidak benar. Tapi orang-orang seperti ini bisa dikatakan orang-orang yang tidak pernah tersentuh dengan panggilan dakwah, maka disebutkan di sini, maka dia biasanya terlepas dari taklif. Ada nggak Bapak Ibu? Ya ada, ya. Apa itu? Orang-orang yang hilang akalnya, kan gitu, kan? Orang-orang yang hilang akalnya atau kena gangguan apa namanya, ODGJ, orang dengan gangguan jiwa misalnya, kan dia tidak bisa mendapatkan hidayah yang pertama, ya, tidak bisa lagi dia membedakan untuk kemaslahatan hidup di dunia saja dia tidak mampu, begitu. Ada sampah dia makan, ya, nggak bisa membedakan ini makanan baik untuk tubuhnya atau tidak. Nah, tapi faktanya orang gila nggak ada, Pak, yang kena COVID, gitu, ya. Kalau gitu ya jadi orang gila aja biar nggak kena COVID, kalau gitu kan, gitu.
Ya. Nah, otomatis dia tidak bisa mendapatkan hidayah yang kedua. Artinya hidayah berupa furqan yang membedakan ini jalan baik maupun jalan buruk. Ini jalan keselamatan, ini jalan menuju kehancuran. Nah, siapa yang tidak, dan orang gila tidak taklif ya, dia bukan mukallaf, sehingga orang gila tidak bisa dihukumi sebagai orang yang mendapatkan beban syariat gitu ya. Nah, ini yang disebut dengan murotabah itu dari sini. Ya, siapa yang tidak mendapat hidayah kedua, maka dia tidak bisa sampai kepada yang ketiga dan keempat. Kalau orang sudah tidak bisa lagi membedakan mana ya kebaikan, mana keburukan, mana jalan yang terang, mana jalan yang gelap gitu ya, maka nggak mungkin dia bisa sampai kepada hidayah yang ketiga, yaitu hidayatut taufik tadi. Ya. Dan siapa yang mendapat hidayah keempat, pastilah dia sudah mendapat 3 hidayah sebelumnya. Artinya puncak hidayah itu ya prasyaratnya adalah hidayah 3, 2, dan 1. Siapa yang mendapatkan puncak hidayah, yaitu hidayah menuju surga, pasti hidayah 1, 2, 3-nya sudah terlampaui. Nah ini. Nah, siapa yang mendapat hidayah ketiga, pastilah mendapat 2 hidayah sebelumnya. Nah, manusia tidak bisa memberikan hidayah ketiga. Nah, ini tadi. Hidayah itu taufik, manusia tidak punya kuasa. Nabi Muhammad tidak punya kuasa untuk memberikan hidayah yang ketiga ini kepada orang lain. Nah, kecuali dengan doa, kecuali hanya bisa mendoakan kita. Ya, mudah-mudahan kau mendapatkan hidayah. Ya tak? Dan sering kita mendengarkan Bapak Ibu ya, perdebatan antar ulama gitu ya. Ya, sama-sama ngototnya gitu ya, dan lain sebagainya. Atau orang yang sudah diberi penjelasan tentang ini baik, ini buruk, tapi ngotot saja. Ya, kita bisa lihat fenomena sekarang ini. Tentang fenomena Palestina ini kan luar biasa hikmahnya ya. Kita menjadi tahu mana betul-betul orang yang ya punya keberpihakan kepada kebenaran, mana yang tidak. Bahkan kita menjadi tahu mana ulama yang betul-betul ulama, mana yang betul-betul ya mencari popularitas semata, mana yang buzzer, mana yang tidak. Kita menjadi tahu di sini. Nah, dan kita yang tahu tentang itu, lalu kita karena kita tidak mampu memberikan petunjuk kepada mereka, maka kita mendoakan mudah-mudahan mendapatkan hidayah. Bukan hidayah Islam, taufik, tapi hidayah tadi. Hidayah apa? Ya, tahu mana yang benar, mana yang salah. Nah, sebagaimana doanya Nabi ya, ketika Nabi hijrah ke Taif, tapi di sana justru beliau disambut dengan caci maki, dengan penyiksaan fisik. Ya, anak-anak dan kaum remaja diminta untuk melempari Nabi. Ya, sehingga Nabi kemudian berlindung di satu kebun begitu ya. Ya. Lalu kemudian bersandar di satu pohon, turunlah malaikat Jibril yang meminta kemudian perkenannya Nabi, jika sekiranya engkau sudi wahai Muhammad untuk aku timpahkan bukit Taif ini kepada mereka, segera akan aku lakukan. Kalau anak sekarang mengatakan siap 86 gitu ya. Saya lihat. Tapi apa kata Nabi? Oh jangan gitu ya. Nah, sambil mengangkat tangan lalu kemudian beliau berdoa gitu ya. Ya. Allahumma hdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berikan mereka petunjuk. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Nah, ini doanya Nabi gitu ya. Karena memang Nabi tidak mampu memberikan hidayah taufik, hanya sekedar memberikan hidayah penjelasan, ya berupa penjelasan ini baik ini buruk, maka Nabi berserah diri. Allah lah yang memberikan hidayah taufik itu. Maka jangan pelit untuk mendoakan ya kepada orang, teruntuk orang lain, untuk saudara-saudara kita, senakal apapun anak-anak kita, keluarga kita panjatkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan, memberikan hidayah, ya. Nah ini. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah bagaimana jalan menuju hidayah?
Ya, tentu tidak sekedar kita berdoa ihdinas siratal mustaqim, ya. Tidak cukup ya kita berdoa ya seperti itu saja, tidak. Tapi harus kemudian ya kita sertai doa-doa kita dengan segala ikhtiar kita untuk menjemput hidayah itu. Jadi saya lebih memilih menjemput hidayah gitu ya. Agar hidayah yang sudah ada dalam diri kita ini tidak tercerabut, maka hidayah-hidayah itu perlu kita jemput. Di antara caranya adalah dengan satu, bertaubat. Nah, orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepadanya, yakni Muhammad, tanda mukjizat dari Tuhannya? Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertobat kepadanya. Nah, ini dalam surat Ar-Ra'd 27. Allah menunjukkan bahwa cara di antara cara untuk menjemput hidayah adalah at-taubah, dengan cara bertaubat. Makanya Rasulullah menunjukkan ya memang manusia itu potensial untuk berbuat salah, untuk bisa berlari dari bimbingan Allah gitu ya. Yang disebut dengan khata', kullu bani adama khata'un. Ya, potensial banget berbuat salah. Ketika berbuat salah berarti dia menjauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala, menjauh dari hidayah. Ya, tapi Nabi kemudian mengingatkan wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah dia yang mau kembali untuk menjemput hidayah itu. Yakni dengan cara kembali kepada Allah, dengan cara bertobat. Maka istighfar kita dawamkan. Ya, beristighfar kepada Allah. Ya, ya terus beristighfar. Ya, lalu kemudian kita memperbaiki diri, mulai kita tinggalkan kebiasaan maksiat kita. Itu bertaubat seperti itu. Walaupun kadang-kadang kita ini ya tobatnya tobat apa? Tomat gitu ya. Nah, sekarang tobat, besok kumat. Ketika mau umroh, mau haji, wah luar biasa begitu ya. Tobat, gitu, kembali kepada Allah untuk menjemput hidayah. Selesai dari tanah suci setelah 40 hari, kumat maneh. Ya, itulah manusia. Wa khairul khata'in at-tawwabun. Dan sebaik-baik ya orang yang berbuat salah adalah dia yang kembali menjemput ya hidayah itu. Yang kedua adalah dengan cara berilmu. Ya, terus kita belajar menuntut ilmu gitu ya. Termasuk ya saya kira mengikuti majelis-majelis taklim seperti ini ya. Ya, yaitu ilmu tentang Allah dan Rasulnya. Ya, ilmu tentang Al-Quran dan Sunnah. Semua itu bisa mendatangkan hidayah, petunjuk bagi kita. Karena memang ya driver utama diri kita adalah nalar kita, otak kita. Nah, kalau otak kita itu kan makanannya ya pengetahuan. Kalau pengetahuan ini yang kita jejalkan, kita berikan untuk otak kita adalah ya makanan yang bergizi, ya ilmu tentang Allah dan Rasulnya, tentang Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya, tentu yang akan mendriver kita adalah ya yang seperti itu, yaitu bahan-bahan yang bisa membuat kita mendekati bimbingan dan petunjuk itu, hidayah. Lalu iman, percaya dan yakin akan kebenaran iman dan rukun iman. Ya, kepada Allah niscaya Dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Kita perteguh iman kita. Ya, di antaranya dengan cara menuntut ilmu itu. Lalu kita muhasabai, kita renungkan. Kita menjadi saksi keagungan Allah, keesaan Allah, kuasanya Allah. Maka itu semakin menguatkan kita untuk mendekati petunjuk itu. Ini kan luar biasa Bapak Ibu ya. Kita melihat fenomena Palestina itu tidak sekedar satu tragedi kemanusiaan, tetapi ada hikmah yang luar biasa. Bagi orang yang beriman tentunya ya, luar biasa. Kok ada manusia dengan jenis seperti itu kalau bukan karena kuasa Allah? Maka ketika kita melihat fenomena tragedi Palestina, kita melihat di situ ada keagungan Allah. Nah, ini. Maka inilah yang membuat kita selalu berada dalam hidayah.
karena ada keimanan di situ. Kalau bukan karena ada Allah di situ, nggak mungkin orang kok bisa setegar itu. Ya, tak? Ya. Termasuk bagaimana Hamas merencanakan penyerangan sampai hari ini 45 hari dan mulai Jumat kemarin terjadi gencatan senjata ya. Sepanjang 4 hari ke depan tidak ada lagi serangan, bantuan kemanusiaan boleh masuk dari pintu Rafah gitu ya. Walaupun Netanyahu ngotot nanti setelah 4 hari mulai perang lagi. Tapi Abu Ubaidah mengatakan, juru bicaranya Hamas mengatakan, ya baru 5.000 tentara yang kami kerahkan dari ya Brigade Al-Qassam itu. Baru 5.000. Kita masih seluruh totalnya 50.000 tentara Al-Qassam. Baru 5.000 Israel sudah ngos-ngosan. Ya. Israel sudah ngos-ngosan dari secara ekonomi, belum lagi secara politik ya. Netanyahu digoyang oleh rakyatnya untuk dituntut mundur, belum lagi karena kasus banyak sekali tentang Netanyahu di dalam Israel sendiri ya. Ya. Dan berapa penghasilan Israel yang hilang gitu ya. Dari para wisata otomatis lumpuh. Ya, makanya kalau ini perang ini akan berlanjut, prediksi banyak orang justru Israel yang akan limpungan. Gaza dibombardir begitu rupa gitu ya. Tapi ternyata ya, Hamas ya, tidak ada matinya gitu. Ya, yang meninggal dari rakyat Palestina 15 ribuan kata Abu Ubaidah. Ya, tetapi berapa yang betul-betul dari prajurit Al-Qassam? Saya mengatakan hanya 17. Ya, luar biasa. Ya, dan dari 15.000 yang syuhada itu 80% ya perempuan dan anak-anak. Sehingga diyakini Israel itu tidak berperang, tetapi melakukan cleansing atau genocide. Nah ini yang membuka mata dunia sekarang ini. Dulu orang untuk memberikan keberpihakan kepada Palestina itu nggak berani. Sekarang di mana-mana dengan lantang. Di Eropa, di Amerika dengan risiko mereka ditangkap sekalipun. Ya, bahkan di Amerika Latin, ya, di Brazil, Argentina. Luar biasa sekarang ini. Orang dengan bangga mengatakan I stand with Palestine. Ya, ketika dengan pongannya Amerika, Australia, pemerintahannya ya, Amerika, Australia, Inggris, Prancis, Jerman mengatakan I stand with Israel. Tapi rakyat seluruh dunia mengatakan I stand with Palestina. Bendera Palestina dilarang, mencari ikon yang lain, semangka, tarik sis gitu ya, semongko gitu ya, dan lain sebagainya. Nah ini kan luar biasa sekarang ini. Orang sekarang ini tidak lagi takut-takut. Kita bisa lihat kemarin itu ya di Jakarta, yang apa namanya demo bela Palestina itu ya, kan hampir semuanya bersatu lah. Ya ada dari apa namanya pemerintah, ya, dari DPR, ya, semuanya bersatu memberikan dukungan gitu ya. Walaupun ya ketua DPR diteriaki gitu ya. Siapa ketua DPR itu? Diteriaki gitu ya. Tapi menunjukkan bahwa semuanya mendukung kemerdekaan Palestina. Walaupun nggak tahu ya, hati orang nggak tahu apakah itu bagian dari kampanye politik yang memang sudah mendekati. Tapi sekarang orang tidak malu-malu untuk menyuarakan dukungannya kepada Palestina. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah iman gitu ya. Yang membuat kita kemudian menjadi saksi keesaan keagungan Allah, dan itu ya bisa mendekatkan kita selalu berada di dalam hidayah. Nah ini. Nah, Bapak Ibu melihat tragedi Palestina misalnya, lalu terenyuh menangis gitu. Berbahagialah, berarti masih ada hidayah di dalam diri kita. Ya, saya melihat apa ya kemarin tuh nggak terasa kok terenyuh gitu ya. Itu tentang Palestina juga. Di antaranya ada seorang ini atlet MMA yang Muslim dari Papua. Itu ya, lihat nggak di TikTok atau di
begitu gagah perkasanya di ini apa namanya oktagon begitu ya, tapi ketika ditanya tentang Palestina tiba-tiba nangis dia, nggak kuasa untuk melihat penderitaan saudara saya sesama Muslim di Palestina. Sudah seketika kemudian berubah wajahnya, lalu kemudian menangis. Segagah itu kok bisa menangis dalam perubahan seketika, dan tampak tidak dibuat-buat begitu ya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada iman di dalam dirinya, dan ini yang mendekatkan kita kepada hidayah itu ya. Nah, lalu kemudian berikutnya berpegang teguh kepada agama Allah, memegang erat agama Allah dan bertawakal kepadanya dengan tetap mengingat Allah dan menjalankan kewajibannya. Tentu Allah pun akan selalu mengingat kita, zikir-zikir kita, wirid-wirid kita selalu kita jalankan. Nah, itu diantara hal-hal yang selain doa yang selalu kita panjatkan. Ihdinas siratal mustaqim, atau doa di akhir dari, biasanya kita baca di akhir duduk tahiyat akhir kita, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Selalu kita ucapkan, karena memang itu bahwa hidayah itu adalah kebutuhan esensial kita, di mana kita bisa menjauh dari hidayah karena perilaku kita. Maka selain doa-doa yang kita panjatkan, segala ikhtiar kemudian kita lakukan. Tadi itu ya banyak taubat, lalu kemudian selalu kita menuntut ilmu gitu ya, tentang kebenaran, keesaan Allah dan sebagainya. Lalu kemudian dengan amal saleh, dengan apa tadi, berpegang teguh ya, dengan memperkuat iman kita. Nah, mudah-mudahan dengan begitu Allah senantiasa meneguhkan kita di dalam hidayah iman dan Islam. Saya kira demikian Bapak Ibu. Ya, apa yang bisa coba kita renungkan di pagi hari ini, gitu ya, pas 1 jam, gitu ya. Ada pertanyaan? Oke, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama adalah saya mengomentari tadi para artis, para tokoh-tokoh terkenal, begitu mudahnya dia hidayahnya kabur. Tetapi saya sebagai termasuk saksi juga, saya menyaksikan bahwa masih banyak orang yang mendapatkan hidayah daripada orang yang kehilangan hidayah. Kebetulan saya juga banyak mengislamkan orang kafir. Saya laksanakan, ya ini saksinya Allah, tapi saya sering. Sehingga kalau melihat orang-orang terkenal seperti itu, hidayahnya lepas dan membuat kita mungkin sedikit resah karena dia orang terkenal. Tapi sebenarnya orang yang dapat hidayah dan orang yang kehilangan hidayah, menurut saya masih banyak orang yang mendapatkan hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya ingin bertanya hukumnya tentang orang yang sudah Islam yang baik dan orang begitu terkenal, kemudian karena godaan seorang wanita dan godaan koruptor, dia justru mensukseskan koruptor itu mendukung dan dia hidayahnya lepas masuk Kristen dan dia menggunakan dana IGGI itu untuk kristenisasi di Indonesia. Kemudian setelah dia ditinggal oleh istrinya dan koruptor itu berhasil meraup harta negara kita, akhirnya dia kembali masuk Islam. Dan kebetulan orang Malang. Sopo Pak? Orang Malang. Sopo Pak? Malang. Nah, yang saya tanyakan bagaimana hukumnya orang yang tadinya baik terus berperilaku tidak baik, justru dia mengajak orang menjadi sesat, dan setelah dia belum mengembalikan orang yang sesat itu, dia sendiri kembali menuju kebaikan katanya. Terima kasih. Ya. Kalau yang pertanyaan pertama saya kira tidak perlu dijawab lagi, karena hanya menguatkan kita.
Yang kedua gitu ya. Tentu kita tidak bisa menghukumi apa yang tak tampak ya. Nahnu nahkumu bidzawahir ya wala bil bawatin. Kita ini hanya menghukumi yang tampak. Sedangkan yang ada di dalam batin hati itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Cuman husnudzon kita, mudah-mudahan kembalinya dia ke dalam Islam itu adalah betul-betul karena ya dorongan yang original, bukan ada kepentingan di situ. Tapi betul-betul kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, hidayah. Kan yang bisa kita katakan kan begitu, Pak ya. Karena kita nggak tahu di dalam hatinya apakah dia kembali ke Islam itu karena kecewa dengan istrinya yang ketika dia keluar dari Islam karena ternyata dia meninggalkan, kan kita nggak tahu. Itu ya. Siapa tahu kemudian dia justru mendapat hidayah kembali setelah merasakan sakitnya ditinggal oleh istrinya, begitu dan sebagainya. Ya kita hanya bisa menghukumi yang tampak, gitu ya. Maka kalau betul-betul dia kemudian kembali kepada Islam karena ketulusan dan tobatnya yang sungguh-sungguh, ya kita serahkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah ya menerima, kan gitu ya. Nah itu. Kita hanya bisa begitu dan mendoakan, gitu ya. Kita tidak bisa mengomentari lebih. Itu paling ya apa ya buat mempermainkan agama ya. Nggak bisa juga kita mengatakan begitu. Karena yang tahu tentang isi hati seseorang hanya dia dan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Bagaimana hukumnya? Kalau dia sungguh-sungguh bersyahadat kembali, ya dia muslim. Itu yang bisa kita hukumi secara lahiriah. Ya, urusan kemudian bagaimana dia dengan dulu menyesatkan banyak orang, gitu ya. Ya, membantu koruptor, menyesatkan banyak orang, mengeluarkan orang dari keislamannya misalnya. Ya kita serahkan kepada Allah. Karena ketika orang sudah bertobat, ya maka kalau sungguh-sungguh bertobat, ya Allah menjanjikan banyak penghapusan dari kesalahan-kesalahan sebelumnya, kan gitu ya. Nah itu yang bisa kita hukumi, Pak. Itu tidak bisa lebih dari itu. Ya, untuk mengatakan dia ada kepentingan atau dibuat-buat, kita tidak punya banyak saksi atau dalil yang menunjukkan itu. Dan itu urusan hati batin. Nah ini. Nah sambil kita doakan mudah-mudahan kalau sungguh-sungguh dia kembali kepada Islam, lalu orang-orang yang dulu dia sesatkan, murtadkan, ya, ketika melihat dia kembali ke Islam, bisa ikut kembali juga ke Islam. Nah ini harapan-harapan, doa-doa yang senantiasa kita panjatkan. Gitu ya. Saya kira demikian, Bapak Ibu. Satu lagi, Ustaz. Wih, masih ada. Ustaz, bagaimana tentang pernyataan usia 40 kalau sudah baik akan terus baik, dan bagaimana kalau 40 itu tidak baik akan terus tidak baik? Ya, kalau tidak salah itu perkataan Ibnu Abbas ya tentang indikasi begitu ya. Hanya bukan suatu pengklaiman pasti begitu, enggak ya. Karena hidup ini tentu tidak bisa dipastikan kecuali Allah yang mengendaki ya, yang memastikan. Ya itu hanya satu satu ukuran ya, satu pertanda gitu, pertanda polanya itu begitu, kira-kira begitu gitu ya. Tapi tentu ada yang di luar pola, kan pasti ada ya. Ya. Bahwa kalau umur 40 kok masih itu kayak angel gitu ya kan gitu. Tapi nyatanya ya enggak juga gitu ya. Nyatanya ya itu menjadi satu peringatan buat kita lah. Tidak usah kemudian kita pakai untuk menunjuk orang lain. Nah, iki wis parah iki wong iki wis 40 luwe kok ijera balik iki wis angel iki, pasti suul khotimah iki matine iki. Ya enggak bisa juga kita kemudian menunjukkan jari untuk memakai asumsi itu untuk menunjuk orang lain, tidak boleh. Tapi minimal itu kita pakai untuk diri kita sendiri. Untuk kita bermuhasabah, mengevaluasi diri, wis umur 40-an dekati 50 kok ngene iki wis angel. Nah, paling enggak untuk diri sendiri, untuk menggugah kita kemudian melakukan perbaikan-perbaikan, walaupun seringkali perbaikan itu karena kondisi kita yang darurat, bukan kondisi ikhtiariah. Gitu? Nah, saya kemarin mendengarkan di mana ya, di TikTok atau seorang dokter mengatakan,
Kata siapa? Orang laki-laki itu lalu kemudian setelah umur 40, yang 50, kemudian dia bertobat karena ketergugaan hati, yang enggak. Karena hormon testosteronnya menurun. Jadi dengan gitu. Sekarang kok dia sekarang semakin alim, sering ke masjid itu. Bukan karena itu katanya. Tapi karena hormon testosteronnya sudah menurun. Lalu kemudian dihiasi dengan ketaatan. Ya, mudah-mudahan itu yang kita sebut kemudian dengan kondisi daruriyat kan di situ ya. Bukan kondisi ikhtiariyat. Kalau kondisi ikhtiari itu kan berarti satu kondisi di mana kita masih punya kemampuan lalu kita memilih hidayah tadi, hidayah jalan kebenaran itu. Nah, hari ini kita itu yang umurnya sudah 40 ke atas itu kan banyak daruriyatnya toh. Kondisinya itu makan banyak sepertinya sudah enggak diizinkan oleh dokter karena pabrik gulanya sudah besar gitu ya, asam uratnya ini itu kan darurat. Akhirnya kemudian kita lebih memilih kemudian menjaga, mengikuti hidayah tadi, keberlangsungan hidup dan sebagainya karena keterpaksaan gitu ya. Itu bukan karena ikhtiari, karena potensi kita yang bisa memilih begitu ya. Misalnya kita masih kuat, gagah, masih muda, remaja, tapi lebih memilih kepada jalan hidayah kebenaran. Itu kan berarti ikhtiari betul ya. Nah ini. Nah, mungkin dikaitkan dengan itu diantaranya. Wis umure 40, mendekati 50-an, sudah banyak gangguan fisiknya. Kok masih nggak tobat juga? Angel kan gitu toh. Nah, itu loh yang di situ. Wis jelas-jelas gulanya tinggi. Apalagi asam uratnya ini kok cek dablek, nggak mau menghentikan makan makanan yang mengundang itu, wis angel wis. Ya ini kemudian cekot-cekot, kemudian ini ya jangan salahkan kan itu tak. Nah kira-kira begitu. Kita coba hubungkan dengan kehidupan spiritual ya. Kira-kira begitu. Itu ya. Tapi nggak usah dipakai untuk menunjuk orang lain ya. Mari kita gunakan untuk diri sendiri agar kita waspada. Waspada bahwa usia ini terus berlanjut, sisa usia mendekati ajal ini pasti tinggal sedikit begitulah. Nah, maka kok nggak tahu dirinya gitulah. Kalau usianya itu 60, ini sudah 40-an, kan tinggal sisa berapa? Kok masih nggak digunakan untuk meraih atau menjemput hidayah tadi itu? Ya, cek ndableke wong iki kan begitu dah. Nah, itu kira-kira begitu. Tapi untuk diri kita ya, mengevaluasi sambil mengingatkan tentunya teman-teman kita, sahabat kita. Tapi untuk menjustifikasi ya janganlah gitu. Jadi, apalagi kemudian orangnya meninggal tua lalu kemudian ini kita cocok aku ndelok wong iki umur 40 biyen iku wis angel kaya iya ini kita dine ya enggak bisa juga begitu. Ya, saya kira demikian Ibu. Terima kasih, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini ya menjadi sumber keberkahan dari Allah SWT buat kita untuk terus kemudian berupaya menjadi lebih baik, belajar menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, dan Allah meneguhkan hidayah di dalam diri kita sampai pada puncak hidayah ya, setelah hidayah taufik yaitu hidayah menuju surga, bimbingan petunjuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.